Fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, konflik hal sepele, selingkuhan, keegoisan kasus perceraian. Fakta yang didapat sekecewaan positif, penyelesaian yang harus dihindari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa menjadi makhluk yang dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, nama saya Siti Rukiah, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Bung Karno. Pagi ini ketika saya bangun, saya membuka ponsel saya dan memutuskan untuk menggulir beberapa media sosial dan pemberitaan-pemberitaan media sebelum saya bangkit dari tempat tidur saya dan memulai untuk hari saya. Di mana fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, jika kita lihat dari pemberitaan-pemberitaan media khususnya, banyak sekali terjadi perselisihan keluarga yang berujung pada kasus perceraian. Banyaknya hal yang menjadi faktor penyebab terjadinya konflik seperti perselingkuhan, materi di mana pendapatan istri melampaui pendapatan suami sehingga timbullah keegoisan salah satu pihak, dan masih banyak hal lain yang jika kita lihat dari luar sepertinya hal sepele, tapi ternyata dapat berujung pada kasus perceraian. Tidak sesuainya ekspektasi dengan fakta yang didapat sehingga timbullah kekecewaan dan memicu pertikaian. Tidak sinkronnya komunikasi yang dibentuk antar dua belah pihak sehingga sulitnya mendapatkan penyelesaian yang diharapkan. Perbedaan dan pertentangan pendapat nyaris tidak dapat dihindari dalam komunikasi yang kemudian dapat mengarah pada terjadinya konflik. Konflik merupakan hal yang tidak dapat dihindari dalam semua hubungan antar pribadi. Patut disayangkan bahwa dalam masyarakat kita, sebagian menganggap konflik adalah suatu hal yang harus dihindari. Padahal, konflik juga dapat bersifat positif dan membuat hubungan menjadi lebih sehat. Konflik dapat juga menjadi kekuatan motivasi dalam menghadapi masalah dan bukannya menghindari masalah. Dapat membantu membuat keputusan yang lebih baik dan membantu kita untuk memahami dan lebih mengerti diri kita sendiri. Serta dapat memperdalam suatu hubungan. Nah, komunikasi intrapersonal dinyatakan efektif bila pertemuan kedua komunikasi merupakan hal yang menyenangkan bagi komunikan. Komunikasi intrapersonal yang efektif dinyatakan dengan hubungan intrapersonal yang baik. Lalu, apakah kalian tahu komunikasi intrapersonal itu apa? Komunikasi intrapersonal adalah proses pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang terjadi antara dua orang atau lebih. Contoh komunikasi intrapersonal atau antar pribadi seperti komunikasi keluarga, komunikasi antar pasangan, dan lain sebagainya. Setiap kali kita melakukan komunikasi, kita bukan hanya sekedar menyampaikan isi pesan, namun kita juga menentukan kadar hubungan intrapersonal. Dalam konflik antar pribadi, ada beberapa prinsip-prinsip efektivitas antar pribadi dalam menghadapi ujian-ujian paling besar terhadap beraneka macam gaya penyelesaian konflik. Di antaranya yaitu ada penyelesaian konflik kalah-kalah, loss-loss, dengan menghindari, avoidance, dan mendominasi, forcing, menang kalah, win-loss, dengan cara menyenangkan kedua belah pihak, smoothing, dan kompromi, compromising, menang-menang, win-win, dan mempersatukan, maximization. Namun, hal yang paling penting yang mendasar untuk menyelesaikan konflik atau paling tidak mengelolanya adalah sikap saling menghormati dan menghargai pasangan. Di samping rasa saling mempercayai dan dipercayai pasangan, komunikasi antar pribadi sangatlah diperlukan untuk menjalin keharmonisan di dalam suatu kehidupan berpasangan yang tidak jarang disertai dengan adanya konflik.
Komunikasi dinyatakan efektif bila pesan seperti yang dimaksud oleh pengirim berkaitan erat dengan pesan yang ditanggapi dan diterima oleh penerima. Efektivitas komunikasi erat hubungannya dengan tujuan. Lalu ada pun faktor-faktor yang menumbuhkan hubungan intrapersonal yang harus kalian tahu dalam komunikasi intrapersonal, yaitu ada percaya, trust. Di antara berbagai macam faktor yang mempengaruhi komunikasi antar pribadi, faktor percaya adalah faktor yang sangat amat penting. Apabila dalam hidup berpasangan terdapat rasa saling percaya, maka akan terbina saling mengerti sehingga akan terbentuk sikap saling terbuka, saling mengisi, saling mengerti, dan terhindar dari kesalahpahaman. Ada 3 faktor utama yang dapat menumbuhkan sikap saling percaya, yaitu menerima, empati, dan kejujuran. Lalu ada faktor berikutnya, yaitu ada sikap sportif. Sikap sportif adalah sikap yang mengurangi sikap defensif dalam komunikasi yang dapat terjadi karena faktor-faktor personal seperti ketakutan, kecemasan, dan lain sebagainya. Lalu, faktor berikutnya yaitu ada sikap terbuka, open-mindedness. Sikap ini amat sangat besar pengaruhnya dalam menumbuhkan komunikasi interpersonal yang efektif. Dengan komunikasi yang terbuka, diharapkan tidak ada hal-hal yang tertutup. Bersama-sama dengan sikap saling percaya dan sikap sportif, sikap terbuka mendorong timbulnya saling pengertian, saling menghargai, dan paling penting, saling mengembangkan kualitas komunikasi intrapersonal. Walaupun komunikasi merupakan salah satu kebiasaan dan kegiatan kita sepanjang hidup, namun tidak dapat dipungkiri bahwa tidak selamanya akan mendapatkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Seperti pada pasangan yang terpisah secara fisik, adalah munculnya prasangka dan kecurigaan terhadap pasangannya. Namun, semua itu akan dapat dihindari bila di antara pasangan tersebut terdapat saling keterbukaan. Banyak manfaat jika kita paham antar pribadi untuk menghasilkan hubungan. Banyak manfaat jika kita paham antar pribadi untuk menghasilkan hubungan yang lebih baik dalam berpasangan. Oleh karena itu, diperlukannya suatu kesediaan untuk membuka diri seperti yang dikemukakan oleh teori self-disclosure. Konsep ini mempunyai arti bahwa dalam hubungan yang ideal, menghendaki anggota-anggota yang terlibat untuk mengenal diri orang lain sepenuhnya dan memberikan dirinya terbuka untuk dikenal orang lain sepenuhnya pula. Iklim kesediaan untuk membuka diri ini dapat menimbulkan kesadaran untuk membuka diri bagi orang lain. Jika kesediaan pada satu pihak cenderung akan mendorong kesediaan untuk membuka diri orang lain. Nah, teori ini dilandasi oleh pemikiran psikologis humanis yang menekankan pada unsur kejujuran dalam komunikasi. Hal ini dikarenakan tujuan dari komunikasi adalah memahami diri sendiri dan orang lain secara akurat, di mana pemahaman tersebut hanya dapat melalui komunikasi yang sejati dan tidak dibuat-buat. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Demikian pesan-pesan yang dapat saya sampaikan. Jika kalian ingin belajar lebih dalam lagi tentang aspek-aspek komunikasi yang lainnya, kalian bisa ikut bergabung bersama kami di Universitas Bung Karno, tentunya di Ilmu Komunikasi Universitas Bung Karno. Kalian bisa kunjungi Instagram @univbungkarno atau kunjungi websitenya di ubk.ed.id. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.